Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama saya Sultan Ritonga yang akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan pada CIS dalam berita yang akan menyajikan informasi yang aktual, terkini, independen, dan terpercaya yang akan kita kupas dengan tajam, setajam dodos. Berita ini kami sajikan untuk Anda yang suka kepo dan haus akan informasi seputaran kebun CIS. Gosip yang berkembang saat ini kami rangkum dalam seminggu belakangan ini. Setelah berita mutasinya General Manager PT ENJ Agri CIS terhendus. Untuk berita yang pertama, meningkatnya hari panen di Divisi 7 sempat membuat kegaduhan di bagian karyawan dan juga staf perusahaan. Pasalnya, General Manager sudah mengirimkan tenaga damkar untuk mengantisipasi berondolan yang sudah berserak. Peningkatan berondolan di divisi ini dikelola oleh Pak Lumban Panggabean. Sementara kita ketahui bersama bahwa tenaga damkar fungsinya untuk mendeteksi api, bukan mengeksekusi berondolan. Itu yang harus kita catat. Untuk memastikan berita yang sempat viral ini, reporter kami telah berada di lapangan saat ini. Bulkia Ritonga, tolong dijelaskan kronologi yang meningkatnya hari panen di Divisi 7. Ya, kami terima dari Sultan Pak di studio. Sekarang pemirsa, kita berada di Divisi 7 Lembah Subur Selatan, di mana kita akan menanyakan langsung kepada Pak Agri 7 tentang situasi dan kondisi sampai saat ini. Hari panennya belum turun juga di Divisi 7. Baik, kita akan berkenalan dengan Pak Agri 7. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ini hari panennya sudah di angka berapa Pak? 27 yang sekarang yang paling tinggi. Namun itu pun belum dibilang turun, karena untuk standarnya kan 10 hari. Jadi untuk hari panen masih di atas daripada standar. Kalau Pak, kemarin kita dengar di radio bahwa sudah ada bantuan dari tim damkar ke Divisi 7 untuk pengutipan berondolan. Apakah mungkin itu membantu sangat efektif? Kalau saya kira kemarin itu memang pertamanya tim damkar sudah diturunkan sama bos itu. Saya pikir memang, memang banyak titik api di sini merah-merah, rupanya itu suruh kutip berondolan ya kan. Jadi untuk tim damkar itu memang kalau bilang efektif sih namanya itu membantu, kita maksimalkan. Tapi yang jelas itu bukan api Pak, warnanya merah, tapi memang itu berondolan, bukan api Pak ya, itu perlu diverifikasi. Oh Pak, kami dengar, kami pikirkan api juga Pak. Tiba-tiba tim damkar turun, padahal kondisi hujan gitu kan, hujan panas, tidak mungkin ada titik api kan? Ataukah berondolan semakin berserak? Itu kondisi sekarang memang berondolan berserak Pak, tapi api tidak berserak Pak ya. Itu perlu Oke. Dan kami dengar juga Pak JM, Bapak lah orang yang pertama yang memberitahu akan mutasi kebenanga. Apa tanggapan Bapak? Nah, jadi karena masalah di tempat saya ini bisa dibilang cukup banyak lah, bisa dikatakan berat lah masalah butiran ini. Nah, jadi untuk itu Bapak itu berpesan saya mau ke sana yang baru nanti ada menggantikan dari Pinanga. Jadi untuk itu disampaikan Bapak itu, saya tidak mau meningkatkan masalah. Oh, kopi Pak, kopi. Jadi ini Pak JM kan rencananya mau mutasi per 1 Juli nanti Pak. Apa yang menjadi pesan dan kesan Bapak selama berada di sini? Kenapa Pak? Langsung kelilipannya Pak. Oh, kelilipan. Oke, lanjut Pak. Bukan yang nangis Pak. Oh. Sedih-sedih juga. Ya, jadi Pak Agri 7, Ya. mana menjadi pesan dan kesan selama bergabung di tim nih Pak JM, Pak Topan Sibarani di Divisi Pituan, CIS, kita mana? Pesan setabi jo 10 jari itu Bapak ndak songon mengajari ya Pak. Bapak ini sistem kerjanya cukup oke lah. Bapak itu harus cepat, realisasinya harus terbukti gitu. Tapi yang pasti karena Bapak itu kadang tidak sabaran, langsung Bapak itu langsung tembak potong kompas. Kalau di 7 ini khususnya cukup support Bapak itu banyak. Kadang-kadang ada iri juga kawan dengan saya. Iya, Sebenarnya bukan ada apa-apa Pak. Iya. Memang kondisi lapangan saya seperti itu. Untuk mewakili yang di selatan lah mungkin. Karena ketepatan saya yang diwawancari oleh liputan ini
mohon maaf atas diri saya pribadi dan keluarga dan tim Selatan. Nah, itulah dulu Pak. Berarti sangat terharu Bapak untuk pindahnya Pak JM. Apakah mungkin ada peluang nanti di akhir tahun Bapak juga mengikuti jejak beliau ke Binanga biar dekat ke Langga Payung? Korek? Kalau saya bilangnya itu kita nggak boleh milih-milih kerja Pak. Iya, ya betul. Kalau pimpinan minta mau mengaturkan, itu wajib kita terima gitu. Ya, mungkin itu aja Pak diskusi dan wawancara kita pada hari ini. Baik pemirsa, itu sekilas wawancara kita dengan Pak Agri 7, di mana beliau sangat merasa sedih, tapi bangga juga dan terkesan juga bahwa support Pak JM selama berada di CIAIS sangat-sangat terkesan baginya, apalagi di DPC 7. Mungkin itu aja informasi dari kita dari DPC 7. Saya Volker Ritonga melaporkan kembali ke studio. Ya, di kopi informasi. Nah, selanjutnya pemirsa, dengan meningkatnya hari panen di estate, tentu saja akan meningkatnya juga jumlah tonas yang akan masuk. Apakah kesanggupan pabrik bisa mengolahnya? Kerusakan pabrik pengolahan kelapa sawit perusahaan ini turut memperkeruh suasana 2 bulan terakhir ini. Selain kendala di pihak internal, ada juga kendala yang sangat besar di pihak eksternal, di mana banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat sekitaran terkait kerusakan pabrik. Untuk mengklarifikasi berita ini, reporter kami telah melakukan wawancara langsung dengan asisten kepala bidang maintenance di lingkungan pabrik Mil CIAIS. Volker Ritonga, silahkan dilaporkan. Terima kasih kepada Saudara Sultan di studio. Berikut kami akan melaporkan situasi dan kondisi yang sekarang di Mil CIAIS, di mana mil kita sampai sekarang belum dapat mencapai kapasitasnya karena ada kerusakan di boiler. Kita akan bertanya-tanya langsung atau kita mengobrol langsung dengan asket maintenance-nya. Di samping kita sudah ada Pak Hasbin Hasibuan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik kabarnya saya. Oke Pak, gimana sekarang perkembangan pabrik Pak? Apakah sudah mencapai progres 50% untuk pembangunan boiler yang baru Pak? Kalau untuk bukan sebenarnya pembangunan, tapi perbaikan ya. Jadi boiler yang nomor 2 yang max itu memang posisinya lagi perbaikan. Itu sudah mencapai di tahapan saya katakan 65-70%. Dimungkinkan nanti di pertengahan Juli harapannya itu sudah bisa clear. Jadi pabrik bisa berjalan atau beroperasi dengan normal dengan kapasitas yang kita harapkan 60 ton per jam. Kalau begitu berarti buah luar sudah bisa kita terima Pak? Belum ya? Kalau untuk saat ini bisa, tapi mungkin masih belum bisa maksimal lah Pak untuk TBS luar, karena kita belum bisa tekaper kayaknya kalau sampai mencapai 1.300 ton buah totalnya nantinya. Oh, berarti si Barito belum bisa masuk dia Pak ya. Nah, terus selanjutnya Pak, kemarin waktu saat ini kita drop sekali, Pak JM selalu berkontribusi di sini sampai pulang-pulang malam dan beliau pernah juga drop. Gimana tanggapannya Pak? Memang saya salut juga sama Pak JM kita itu, karena memang setiap hari bahkan dia lebih sering dari saya nongol di loading ini. Jadi saya pun bingung sampai saya tanya, Pak, Bapak kok standby terus di loading? Iya Pak. Jadi beliau menjawab, saya senang nengok ini. Nengok buah berjatuhan saya lihat begini, saya senang nengoknya. Jadi kan sekarang kita akan melakukan perpisahan dengan Pak JM, di mana Pak JM akan berangkat mutasi yang sudah ditentukan perusahaan ke Binanga. Apa pesan kesan dan Bapak selama bergabung dengan timnya Pak JM di Anja CIAIS ini Pak? Kalau secara pesan dan kesan ya tentunya banyak ya. Pertama pesannya ya mudah-mudahan Bapak ini selalu sehat ya. Amin, amin. Sukses. Amin. Dan selalu perhatian terhadap anggota lah, khususnya apa kesulitan anggota baik itu di estate dan di mil. Saya yakini beliau selama ini atas kepeduliannya, makanya beliau selalu bolak-balik bahkan tengah malam ada di pabrik gitu. Saya salut karena memang
beberapa banyak GM belum pernah melakukan hal yang seperti itu. Kalau kesannya pada waktu itu saya sempat kayak uring-uringan gitu, dorong-dorongan sama Pak GM. Kenapa Pak? Kenapa bisa terjadi? Karena waktu itu ada kami perbaikan summer gate di boiler nomor 1. Iya. Saya kebetulan narik katrol. Jadi datang Pak GM, dia saya yang tarik katanya. Nggak mungkin lah si orang GM narik katrol, saya pikir. Iya. Saya bilang, nggak usah Pak, saya aja. Nggak, saya lah katanya. Kayak berebutan cinta gitu Pak ya? Berebutan cinta. Iya. Terakhir memang saya kasih. Iya. Cuma saya berpikir, apa Pak GM ini mau jadi asisten maintenance atau anggota maintenance? Kalau anggota maintenance lebih tinggi lemburnya Pak? Jadi, cuma positifnya tetap saya ambil, berarti mungkin beliau ini melihat betapa sulitnya, jadi dia mau merasakannya. Oh, baru ternyata memang begitu sulit pekerjaan-pekerjaan di pabrik. Tidak bisa mengatakan tunda besok, lusa, nggak bisa. Memang harus dikerjakan saat itu juga. Jadi saya ambil positifnya bahwasanya beliau ini berarti mensupport kami di mil sepenuhnya. Itu yang saya ambil nilai positifnya gitu. Ya Pak, di kopi. Selanjutnya Pak, ini kan Pak GM mutasi ke Binanga, betul kan? Apakah Bapak berkeinginan juga mengikuti jejak beliau ke Binanga? Karena dekat juga ke Semangambat kan, kampungnya itu. Tadi. Kalau saya memang ditanya secara pribadi, iya. Saya dari dulu selalu berharap bisa bertugas sewaktu-waktu di Binanga. Namun harapan itu saya memang juga bingung, saya cantolkan kemana kan? Iya Pak. Ya kalau Pak GM ini udah di Binanga nantinya, tentu besar harapan saya, ya mungkin nggak tahun ini, tahun depan ya saya juga bisa berdinas di sana. Maklumlah di sana kampung saya. Iya. Saya juga ingin melihat bisa saya berkarya di kampung saya. Ya. Itulah sebenarnya harapan saya ke Pak GM. Mudah-mudahan beliau sukses di sana, bisa mengikuti, kita ikuti nanti jejak beliau di Binanga sana. Itu sih harapan saya sangat besar harapan saya nanti. Saya masih bisa jadi timnya di Binanga sana. Oke, di kopi Pak, informasi dari Bapak sudah kita catatkan. Demikian wawancara kami dengan Pak Hasbin Hasibuan selaku Askep Maintenance. Kami kembalikan ke studio. Setelah kita dengar tadi curahan hati dari Pak Hasbin, memang sangat pengen sekali atau gimana kita nggak tahu kan, yang ke Binanga ini berdekat ke kampung. Setelah kita ketahui informasi di pabrik bahwa progres penyelesaian boiler sudah 60-70%, alangkah baiknya kita menuju ke logistik. Meningkatnya permintaan alat panen oleh pihak divisi ke logistik dikarenakan meningkatnya kejadian hilangnya alat panen atau kerusakan lebih awal, membuat general manager harus memberikan tugas tersendiri bagi lintas departemen, utamanya bagi asisten lapangan dan juga asisten logistik. Untuk menghimpun informasi yang akurat, reporter kami di lapangan telah siaga melaporkan untuk Anda. Boleh Tonga, silahkan laporkan kejadiannya dari logistik. Ya, terima kasih Saudara Sultan di studio. Baik pemirsa, kita akan melaporkan dari logistik Siais, di mana perkembangan tentang alat panen, PO-nya biobag beserta pupuk akan kita pertanyakan langsung kepada staf kita, kepala gudang. Kita akan mengobrol-ngobrol sebentar nanti dengan beliau bagaimana progres dari seluruh pekerjaan atau seluruh material yang dibutuhkan dalam mendukung operasional di PT ANJ Agri Siais. Mari kita lihat bersama. Gimana hari ini Pak? Gimana kabarnya? Sehat. Ada apa nih Pak? Jadi kita di sini akan berdiskusi masalah biobag. Udah sampai sejauh ini progresnya sudah berapa jauh gitu Pak? Iya, terima kasih. Untuk biobag sendiri kalau untuk PR kita itu hampir 400.000. Tapi kita baru pakai itu sekitar 120-an. Dan kita sudah aplikasi sekitar 80-90 ribu. Oke Pak, di copy informasinya. Kemudian kemarin seingat saya pada saat rakor bapak-bapak akan membuat KIP masalah alat panen. Ini juga akan didukung oleh Pak GM. Masalah alat panen ini akan didukung oleh beliau. Karena banyak terjadi kehilangan alat panen serta tidak ada barang bukti setelah mengajukan alat panen. Gimana Pak untuk sampai saat ini progresnya Pak?
Ya, untuk paling sendiri ya syukurnya itu Pak GM coba tantang kita dari KIP ke IDP. Hari ini termonitor sampai 1 tahun. Nah, untuk perkembangan sendiri, syukurnya setelah kita buatkan KIP untuk tahun ini, sampai sejauh ini bulan Juni kita menggunakan budget baru sekitar 40 sampai 50% dari budget. Jadi ini sudah langkah yang cukup baik saya rasa daripada tahun sebelumnya. Di kopi Pak. Ini kan direncanakan oleh manajemen dan sudah keluar juga announcement-nya bahwa Pak GM, Pak Tapan Sebarani akan pindah juga ke perusahaan kita juga di Binanga. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini, serta apa yang menjadi kesan serta pesan Bapak untuk beliau? Selamatlah sudah mendapatkan tempat yang baru. Mungkin selama lebih kurang di CIS ini Pak GM 4 tahun, tapi jauh sebelumnya juga saya sudah kenal Pak GM itu sekitar tahun 2000-an lah gitu. Dia memang sudah pernah jadi manajer. Ada memang perbedaan-perbedaan, tapi yang pasti yang sama satu sifatnya itu adalah humble-nya. Itu tetap humble, rendah hati. Jadi itu menjadi panutan juga buat saya begitu. Selama di mentori atau selama bergabung dalam satu tim Pak GM, mungkin dari 2017 sampai 2021 ini, apa yang menjadi yang terkesan dari Bapak pada saat kepemimpinan beliau di sini, Pak? Ya, kalau untuk mungkin kesan banyak yang saya tiru dari Pak GM sebagai panutan. Tapi satu yang saya salut angkat foto sama Pak GM adalah kalau undangan, Pak. Iya. Mau siapapun mengundang, karyawan level mana, kelas mana pasti datang. Itu salah satu kelebihan dari Pak GM yang sekarang ini. Beda sama dulu. Jadi itu menjadi gambaran bahwa Pak GM yang sekarang ini coba masuk di semua kalangan. Mau atas, tengah, bawah, masuk. Jadi tidak pilih-pilih begitu. Nah, untuk pesan saya untuk Pak GM, semoga sukses Pak di tempat yang baru. Mohon maaf Pak, kami selama Bapak di sini kami tidak memberikan yang terbaik selama di kepemimpinan Bapak di CIS. Semoga setelah di Binanga nanti Bapak bisa lebih baik, mendapat tim yang lebih baik juga, dan jangan lupa Pak kami yang ada di CIS juga, apalagi sinyal. Terima kasih Pak Bosmer Hutatea. Terima kasih Pak. Mungkin pemirsa itu saja yang bisa kami laporkan dari logistik CIS. Ke studio kami kembalikan. Oke, dari ketiga berita di atas sudah kita sampaikan, ternyata lebih banyak pesan dan kesan kepada Pak GM. Sekian CIS dalam berita yang kami sampaikan malam ini. Saya Sultan Ritonga dan kembaran saya Bolke Ritonga yang di lapangan bersama kru dan kontributor Pak Boy dan Pak Marson yang bertugas di lapangan selama ini, yang kalian tidak ikut cuma kami bertiga, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada waktu dan kesempatan yang sama pada esok hari. Tahunya aku sebenarnya dalam hati kalian pengen tambah lagi, tapi cemana lah kami bertiga, gak bisa lah. Lagi pula udah dibatasi Pak panjangan apanya, waktunya cuma 15 menit dikasih. Padahal udahlah, nggak usah lah curhat lagi aku. Stay healthy, selamat